pertama dari Pak Dr. Restu Gunawan M.Hum. Selamat siang Pak Restu. Beliau adalah seorang sejarawan murni karena pendidikan S1 sampai S3-nya bidang sejarah. Jadi kita tidak perlu lagi sanksi bahwa pastilah perspektif kesejarahan itu akan lebih menonjol ya dalam pembahasannya. Sekarang beliau memangku jabatan sebagai direktur, pernah memangku sebagai direktur kesenian dan sekarang sebagai direktur pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di Ditjenbud. Jadi beliau ini tentu yang paling paham mengenai jalur rempah ini dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana nanti goals-nya dari semua rangkaian kegiatan di seluruh instansi kebudayaan ini. Dan topik yang akan dibawakan adalah jejak jalur rempah Aceh dan Sumatera Utara, merawat ingatan, melestarikan kebudayaan. Yang kedua adalah narasumber Dr. Ketut Wiratnyana, MSI, seorang arkeolog asalnya, tetapi kemudian meluaskan wawasan pendidikannya S2 dan S3 itu dalam bidang antropologi dan sosiologi. Saya kira pasti nanti penjelasannya itu akan lebih luas lagi. Sejak 2017 beliau memangku jabatan sebagai Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara, dosen luar biasa di Universitas Sumatera Utara, dan sekarang masih menjabat sebagai tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara. Tentu prestasinya sebagai peneliti dalam menulis dan pembicara kita tidak perlu sanksi lagi. Dan beliau akan membahas mengenai topik agrikultur awal, dan genealogi sebagai indikator sistem perdagangan. Dan yang terakhir, sahabat saya sejak mahasiswa, yaitu kalau saya baca nama lengkapnya adalah Bapak Sony Christophorus Wibisono, M.A.D.E.A. Kita pasti sering ingatnya adalah Pak Sony ya. Jadi kalau kita ingat jalur sutra pasti identik dengan jalur rempah pastilah identik dengan Pak Sony. Beliau seorang arkeolog dengan pendidikan arkeologi dan civilization dari Prancis. Dan tentu bidang keahliannya juga tidak perlu diragukan. Beliau adalah ahli dari arkeologi Indonesia masa pengaruh kebudayaan Islam dan sekarang masih bekerja sebagai peneliti utama di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mulai waktu diskusi kita. Kalau saya lihat jamnya ini adalah jam 14.24. Masing-masing para pembicara mungkin cukup 15 menit memberikan bahasannya dan akan diteruskan dari satu pembicara ke pembicara selanjutnya. Setelah itu kita mulai diskusi. Sesuai dengan aturan, silakan para peserta yang akan bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau mengangkat tangan gitu ya. Saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Pak Restu Gunawan. Silahkan untuk memberikan pembahasannya. Nanti dilanjutkan dengan Pak Ketut Wiratnyana dan Pak Sony Wibisono. Saya persilahkan Pak Restu. Terima kasih Bu Wiwin yang saya hormati, Pak Nur Matias, Pak Ketut Wiratnyana, Pak Sony, beberapa kali ketemu, Bapak Ibu seluruhnya peserta. Terima kasih Pak. Bisa share screen panitia? Belum diizinkan. Belum dibuka untuk share screen-nya, Mbak. Oke. Baik, saya terus terang, Bu Wiwin, saya itu tidak begitu pede sebenarnya untuk berbicara tentang jalur rempah ini. Tapi karena itu tugas kami, jadi saya mau tidak mau saya harus belajar. Ini Pak Nur Matias ini agak ngakalin saya, dia buka saja saya disuruh bicara gitu. Jadi saya mau tidak mau harus belajar keras gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa. Jadi saya ini dari Bapak Ibu, saya terus terang karena jalur rempah ini menjadi program prioritas Kemendikbud dan pada waktunya nanti
akan diusulkan menjadi warisan budaya dunia, dan dalam konteks saya sebagai Direktur Pengembangan Pemanfaatan harus bisa program ini tidak hanya sekedar menjadi warisan budaya dunia, tapi the next step setelah menjadi warisan dunia itu mau diapakan gitu. Jadi itu menjadi penting bagi saya, dan saya juga harus mempelajari landasan akademisnya seperti apa sih. Makanya saya senang diundang oleh Pak Nur Matias ini, dan juga teman-teman saya berusaha untuk datang. Sebenarnya saya ingin belajar, saya ingin mendengarkan Pak Sony bicara, kemudian Pak Ketut juga bicara, Bu Bim bicara, supaya saya mendapat input, supaya kalau ada orang bertanya, karena terus terang saja tidak mungkin orang itu akan menguasai seluruh keilmuan, khusus sejarah saja kita tidak seluruhnya bisa mampu untuk kita pelajarin semua gitu. Maka bertemu dengan Bapak Ibu, kemudian mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu penting bagi saya untuk selanjutnya bagaimana sih ke depannya gitu. Nah, karena jalur rempah ini menjadi program dan saya membaca-baca gitu, katanya jauh sebelum itu sudah menjadi barang yang mewah, makanya saya membaca beberapa. Kenapa sih kok jalur rempah-rempah ini menjadi penting gitu? Apakah ini rempah-rempah asli Indonesia atau dari India atau dari mana, dan bagaimana mungkin kok kita bisa menyeberang barang itu sampai ke Eropa, Yunani itu seperti apa? Jadi saya membaca beberapa literatur yang menurut saya saya terus terang baru mempelajari setelah ini menjadi program Kemdikbud. Selama ini saya belum mempelajari khusus tentang rempah-rempah itu. Jadi akhirnya saya beberapa hal mungkin nanti bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Jadi hubungan Lautan Tengah dan Dunia Timur itu sebenarnya ini kaitannya nanti dengan kenapa kok India bisa menjadi pusat perdagangan. Jadi hubungan antara Lautan Tengah dan Dunia Timur sebagai akibat militer Iskandar Shah, kemudian berdirinya Kerajaan Asoka di India, kemudian Kemaharajaan Kanisa dan sebagainya itu menyebabkan perdagangan bahan mewah melejit. Satu di antaranya adalah ini terjadi pada awal abad Masehi gitu, dari bacaan saya gitu. Artinya barang-barang itu kemudian akibat ya ekspansi lah kira-kira gitu aja, perubahan yang terjadi gitu. Jadi rempah-rempah, kayu wangi, cendana, gaharu, kamper, kemenyan termasuk hasil bumi khas dari wilayah-wilayah dan pulau-pulau di seberang Sungai Gangga. Maka kita mengenal di dalam naskah-naskah India ada Takola, kemudian Karpura Dwipa, kemudian Nari Kelat, Vipa, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Tempat-tempat nama-nama yang diidentifikasi sebagai wilayah-wilayah sebagian adalah di Kepulauan Indonesia. Gitu. Meskipun Sylvain Levy adalah dalam analisisnya barangkali dorongan utama orang India adalah pertama kalinya adalah mencari emas. Gitu, bahwa upaya pencarian emas adalah dorongan utama India pergi ke Cina dan Nusantara, terutama Swarna Dwipa dan Swarna Bumi. Makanya Swarna Dwipa kan pulau emas dan sebagainya gitu. Nah, pada awalnya India membeli emas pada akhir abad sebelum Masehi itu ke Siberia dari kafilah-kafilah gitu. Bahkan mengimpor dari Romawi dan sebagainya. Jadi peta politik rupanya peta politik ini mengakibatkan perdagangan rempah-rempah dan lain sebagainya itu naik, termasuk juga kayu wangi, kamper, kemenyan, dan pertanyaannya kan dari mana sebenarnya barang-barang ini kan kira-kira begitu kemudian. Nah, proses indianisasi, jadi Sylvain Levy misalnya, tentu ini Pak Sony, Bu Wiwin pasti sudah ngelotok lah kalau ini, karena ini saya baca bukunya Kudes gitu ya, mengatakan bahwa daur arus dan daur angin berkala yang menentukan pelayaran sudah cukup lama menopang sistem niaga antara pesisir Afrika, semenanjung Arab, Teluk Persia, India, Indochina, dan di belakangnya yaitu Nusantara, negeri Cina yang masing-masing tiada henti-hentinya memberi sumbangan dan memberinya. Jadi orang Cina menyebut Kunlun untuk menyebut kelompok penduduk India belakang, yaitu India belakang termasuk Nusantara gitu. Nama itu muncul setelah proses indianisasi. Kemudian kalau Sylvain lain misalnya Kunlun itu sama dengan Dwipantara, masyarakat Kepulauan Nusantara. Krom menyebutnya Kunlun sebagai Malaya. Kudes dalam Asia Tenggara masa Hindu-Buddha, terjemahan, buku terjemahan, terbit buku aslinya terbit 1964, menyebut Arta Sastra, panduan politik yang ditulis Brahmana Kautilya, Menteri Raja Chandragupta akhir abad 3 dan 4 sebelum Masehi, terdapat petilan bukti adanya kolonisasi India, meskipun itu dibantah beberapa ahli. Saya kira ini perlu diperdebatkan. Jadi sumber yang lebih jelas adalah Jataka dengan kisah-kisah pelautnya dan Ramayana yang menyebut Jawa dan Sumatera. Jadi misalnya juga naskah di Nidesa dan sebagainya. Gitu. Nah,
teori kedua adalah berkembangnya ilmu perkapalan. Kenapa kok indianisasi terjadi? Tadi ekspansi militer dan sebagainya, kemudian berkembangnya ilmu perkapalan dan pelayaran di India dan Cina dengan pembangunan Chung untuk lepas pantai, laut lepas yang mampu mengangkut 600 sampai 700 penumpang. Ini mengakibatkan karena perkembangan dunia pelayaran. Gitu. Jadi menjelang pertengahan abad pertama Masehi, mu'alim Yunani Hippalus telah menemukan silih bergantinya angin musim secara berkala. Jadi penemuan tentang angin ini menjadi penting. Fenomena ini sebenarnya sudah diketahui oleh orang Arab pada awalnya, tapi mereka merahasiakannya. Akibat pertemuan ini perdagangan maritim antara India dan pelabuhan-pelabuhan Laut Merah yang merupakan gerbang dunia barat meningkat. Jadi 14 abad kemudian penemuan bangsa Portugis mengubah jalan niaga ini gitu. Jadi sebelum itu sebenarnya sudah ada temuan-temuan tentang angin ini. Kemudian berkembangnya Buddhisme. Jadi Buddhisme kan tidak mengenal kasta dan sebagainya. Ini mengakibatkan orang bisa keluar kemana-mana. Jadi ada semacam akselerasi dalam karena tidak ada kasta, kemudian mereka bisa menyebar kemana-mana gitu. Juga ke Indonesia tentunya Buddhisme dan kemudian Selat Malaka sudah lama menjadi pintu masuk Nusantara. Pertanyaannya sebenarnya kapan itu terjadi? Yang ini sulit dijawab misalnya. Dongeng-dongeng Jataka melukiskan pelayaran yang berbahaya ke Swarnadwipa, negeri-negeri di Timur Benggala. Kiskinda dalam Kanda dalam Ramayana menyebut Swarnadwipa misalnya. Juga tentang kalau kita baca atau mendengarkan cerita-cerita Ramayana tentang penyerangan ke Sri Lanka dan sebagainya. Namun hal itu menunjukkan capaian yang penting pada abad 2 dan 3 Masehi gitu. Jadi perdagangan awal dengan India, sebagian sarjana menganggap bahwa emas itu adalah tujuan utama dari India. Teks-teks awal menyebut kayu gaharu, kayu cendana datang dari negeri asing yaitu Asia Tenggara. Kemudian kemungkinan dari Nusantara wilayah timur dibawa ke barat baru ke India. Gaharu adalah obat untuk memperpanjang umur bagi penganut Tao di Cina misalnya. Kemudian obat ajaib dapat memperpanjang umur dan sebagainya. Para pedagang India juga mendapatkan cengkeh, lavanga dari Dwi Pantara, yaitu pulau-pulau lain. Hal itu dikatakan oleh Kalidasa yang hidup pada 400 Masehi. Sumber lain cengkeh yang ditulis di Caraka Tabib Raja Kanisa di Kusan abad ke-1 atau abad kedua. Beberapa abad kemudian Nusantara bagian barat terkenal dengan lada. Jadi lada sebenarnya pada periode lebih muda, karena ini nanti hubungannya dengan Aceh gitu. Jadi sebenarnya cengkeh lebih jauh ke timur, kemudian dan lebih tua ditemukan di dalam naskah-naskah ini. Tetapi pertanyaannya ketika Raja Ramses II meninggal, kenapa ladanya sudah ada? Padahal dia sekitar 2000 sebelum Masehi gitu kan. Itu lada dari mana kan gitu. Salah satu ramuan pengobatan yang menggunakan lada panjang dipelajari oleh dokter-dokter dari Yunani sebelum ekspedisi Iskandar Zulkarnain ke India Utara. Jadi banyak resep-resep obat ditulis dalam kitab Susruta dan Caraka. Ada bukti dalam buku sutra tentang 12 tingkat Buddha yang dibuat Kaludaka pada 39 Masehi bahwa Raja Siye Jawa memiliki lada panjang dan lada hitam. Jadi lada itu ada dua varietas, yaitu lada panjang dan lada hitam. Di antara lada Indonesia, lada berekor paling sering muncul dalam perdagangan di India dalam tulisan Chen Shangqi, penulis Materia Medika abad ke-8. Lada jenis ini tumbuhnya di Sriwijaya abad 8 gitu. Nah, penjelajah Cina juga begitu. Bukti lebih awal tentang hubungan Cina dan India dalam Qin Han Shu menyebutkan seorang utusan yang dikirim Han Wuti yang diindikasikan adalah Coromandel. Jadi hubungan antara Asia Tenggara dan Cina pada abad 3 melalui Funan. Jadi sering saya katakan bahwa mereka belum pada abad 1, 2 itu pelayarannya belum memotong samudera luas, tapi masih mengikuti jalur-jalur pantai, menyusuri gitu. Tetapi sebenarnya yang menarik juga dari bacaan saya, ternyata barang-barang yang dari Sumatera itu bukan yang ke Cina, itu jalurnya dari Malaka, kemudian naik ke India, dari India baru masuk ke darat, masuk ke Cina, tidak dari Kepulauan Indonesia langsung masuk ke Cina. Saya kira ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita lakukan penelitian kembali tentang bagaimana jalur ini ternyata kita kadang saling tidak linier hubungan itu pada masa itu gitu. Jadi ini yang menarik gitu. Kemudian
tentang cengkeh. Cengkeh juga begitu. Cengkeh juga sudah mulai dikenal di Cina dan sekitar mungkin abad 1 sudah ada. Ini kebetulan ini cengkeh ke Cina kemungkinan abad ketiga sudah masuk di sana dengan nama Tingxia gitu. Nah, Cosmas Indicoplastus yang menulis pada pertengahan abad ke-6 menjelaskan bahwa cengkeh sampai Sri Lanka dari negeri jauh yang letaknya di timur. Pengetahuan Roma soal cengkeh terutama didasarkan pada pendapat Alexander dari Thales dan Paul yang mengetahui tentang cengkeh yang dikeringkan sekitar abad ke-6 dan ke-7. Jadi hal yang penting sebenarnya kalau Sumatera mestinya kapur barus. Mungkin nanti Pak Ketut dan Pak Sony yang ahli di bidang itu akan menyampaikan tentang khusus tentang barus ini gitu. Jadi kapur barus itu tidak tumbuh di India. Ini tumbuhan Nusantara yang disebutnya sebagai karpura. Meskipun ini masih ditanyakan juga benar nggak karpura itu kapur barus gitu. Nah, lalu lintas pelayaran dagang Malaka pada akhir 14 misalnya jalur laut antara Laut Merah dan Gujarat dilalui oleh kapal-kapal Arab melalui India dan melalui jalur inilah melalui Mesir rempah-rempah diangkut ke Eropa. Oleh karenanya Gujarat sebenarnya mempunyai posisi yang sangat penting. Jadi pada masa itu orang Turki, Armenia, Kairo, Mekah, Aden, Jeddah, Hormuz tidak dapat mencapai Malaka dalam satu tiupan angin. Artinya mereka harus menunggu kapan angin barat dan angin timur tadi. Itu menjadi penting. Jadi faktor geografis ini, faktor alam ini menjadi sesuatu yang penting. Maka kita mengenal Aceh sebagai serambi Mekah sebenarnya kaitannya dengan tiupan angin ini karena orang harus menunggu satu kali tarikan untuk sampai di India kemudian naik ke Jeddah gitu ya. Jadi itu hanya satu musim, maka dia harus nunggu dulu di Aceh dari Kepulauan Jawa misalnya nunggu dulu di Aceh gitu untuk sampai berhenti dulu nunggu angin yang membawa ke sana gitu. Sementara itu dari barat melalui Aden datanglah barang-barang asal Eropa yang diangkut ke Mesir oleh galeon-galeon Venesia di bawah saudagar Kairo dan lain sebagainya. Ini karena waktunya hanya 15 menit saya lewatin saja supaya saya bisa masuk ke Aceh. Jadi para saudagar Gujarat memperluas wilayahnya perdagangan ke timur. Di Malaka para saudagar Gujarat membeli rempah-rempah yang dibawa ke Malaka yaitu cengkeh, pala, biji, cendana, emas, produk dan produk Timur Jawa seperti sutra dan porselen. Menurut catatan Roy de Araujo, seorang Portugal yang tinggal di Malaka 1510, dia nanti tinggal di situ bersama Dalbohuerge itu, salah satu kapal Gujarat yang karam dengan muatan kargo terdiri dari 2.000 bar cengkeh, biji pala, buah pala, dan 1.000 bahar kayu cendana menurut catatannya. Jadi pedagang Cina sangat berminat terhadap merica yang dipasok dari pelabuhan Sumatera, Pasai, Pidi, dan Patani. Merica memberi keuntungan besar di Cina. 1 kuintal merica di Malaka dengan harga 4 krusadu dijual di Cina dengan harga 15 sampai 16 krusadu. Artinya orang Cina sangat berminat dengan merica-merica dari Malaka. Kemudian selain merica, para saudagar Cina juga membeli rempah-rempah dan juga obat-obatan. Ada gading, kemenyan, timah kayu, dan lain sebagainya. Menurut Tom Pires, bahwa setiap tahunnya saudagar Cina membeli merica yang banyaknya mampu memenuhi ruang kargo Jung Cina. Aceh yang unik. Jadi Aceh ini sebenarnya wilayahnya ada di Sumatera, tetapi secara culture dia lebih dekat kepada negeri-negeri di atas angin ketimbang negeri-negeri di bawah angin. Artinya negeri Turki dan lain sebagainya. Gitu. Mengikuti jejak pendahulunya Pasai dan Malaka, Aceh menjadi pelabuhan ekspor impor utama di Selat Malaka sekaligus menjadi pusat budaya Melayu. Jadi Aceh ini sebenarnya berkembang setelah Malaka jatuh. Artinya Pelabuhan Aceh karena sebelum itu ada Pasai dan Samudera. Pendirian identitas Melayu di Aceh yang bersindi Islam dipromosikan dalam 2 teks yang penting yaitu teks Tajus Salatin 1603 dan Bukhari al-Jauhari yang berkiblat pada sumber-sumber Persia. Jadi saya katakan tadi budayanya agak unik, banyak orientasinya ke Timur Tengah, ke negeri di atas angin gitu. Pesan-pesan mirip dengan sejarah Melayu yang ditulis di Istana Malaka abad ke-15. Teks kedua adalah Hikayat Aceh yang ditulis oleh Samsudin Al-Sumatrani di Istana Aceh 1612. Teks ini memuat pujian kepada Sultan Iskandar Muda. Pada awal Tarik Masih, Kapur Barus, dan Bensuan adalah 2 produk prima dona di Asia Tenggara. Keduanya dapat di Sumatera Utara gitu. Kemudian situs lain misalnya bernama Ramni dipercaya sebagai Lamuri kerap dikunjungi oleh kapal-kapal Arab dan Persia. Jadi sebenarnya
mengapa nanti Aceh berkembang, karena ada persaingan ketika Malaka sudah dikuasain oleh Portugis 1511, kemudian muncul aliansi baru sebenarnya pelabuhan Aceh dengan orang-orang di Timur Tengah dan nanti dengan Jawa gitu. Nah, sebelum masuk ke situ saya akan Pasai sebentar. Pasai awal abad 14 muncul sebagai pelabuhan ekspor impor penting karena mampu memasok produksi lada yang tumbuh di pedalaman. Setiap tahun hampir 8.000 sampai 10.000 bahar. Selain Islam, tentunya yang menjadi pendorong utama Pasai menjadi pelabuhan penting. Artinya Islam menjadi kekuatan yang cukup penting. Sebelum itu Samudra adalah kerajaan yang pelabuhan dan kerajaan yang cukup penting. Dari hikayat raja-raja Aceh, raja-raja Pasai memaparkan Islamisasi di Pasai tak lepas dari peran Syekh Syarif Mekah. Ia mengirimkan sebuah kapal yang membawa regalia kerajaan untuk dihadirkan kepada Samudra dan beberapa ulama untuk mengislamkan penguasa. Jadi hubungan 1383, hubungan antara Pasai dan Mekah sudah cukup akrab gitu. Kemudian juga orang-orang Tamil tentunya. Nah, Malaka dan Sumatera. Malaka mempunyai hubungan ekonomis yang sangat dekat dengan negeri-negeri di bawahnya Sumatera. Tom Pires memperkirakan bahwa hasil panen merica Pasai mencapai 8.000 sampai 10.000 bahar per tahun. Pidi pada awal 16 yaitu sekitar 6.000 hingga 10.000 bahar per tahun. Merica sangat dibudidayakan secara intensif di Sumatera Utara. Jadi Pasai sebenarnya mempunyai hubungan yang akrab dengan daerah pedalaman, daerah agraris karena merica ini menjadi komoditas penting. Kalau dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pedalaman, pelabuhannya tidak akan begitu penting. Pidi aslinya berkuasa atas beberapa tempat di Sumatera Utara, salah satunya adalah Lamuri. Tom Pires adalah orang pertama yang menyebut nama Aceh atau Acin pada waktu negeri perompak. Pada waktu itu negeri perompak, namun penguasanya telah beragama Islam. Di antara Pidi dan Pasai ada beberapa kerajaan yang selalu membayar upeti, yaitu merica, sutra, bahan pangan, dan sedikit emas. Jadi pelabuhan Aceh setelah Malaka dikuasai Portugis, maka Aceh menjadi pilihan utama, tadi seperti saya katakan. Jadi barang-barang itu orang tidak singgah lagi di Malaka. Kemudian bahkan ada yang dari Selat Sunda itu langsung masuk pantai barat sampai di Aceh. Kemudian melalui jalur 2 menit lagi ya Pak. Baik, jalur rempah dari Kepulauan Indonesia dibawa ke Mediterania untuk menghindari Portugal dan memotong pelayaran Tanjung Harapan. Jadi sebenarnya Aceh ini mempunyai posisi yang sangat penting kaitannya dengan memotong Malaka, kemudian masuk ke wilayah yang langsung ke mana, ke Malagasi, Madagaskar dan lain sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang cukup penting. Nah, ini saya tidak akan masuk ke sini, tapi karena kaitannya dengan pengembangan dan pemanfaatan, sebenarnya setelah misalnya nanti mendapat input dari Pak Ketut dan Pak Sony, sebenarnya bagaimana sih, apa sih yang akan kita harapkan? Seperti yang saya katakan tadi, apakah kita hanya berhenti pada pengusulan saja? Maka sebenarnya dalam konteks sebenarnya paparan saya masih banyak Bu Wiwin, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau saya mengaitkan dengan undang-undang, jadi dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 itu kan ada pemanfaatannya. Pemanfaatan itu untuk apa saja? Bisa untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Kemudian kalau kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kemudian, nah disinilah kita perlunya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Saya dalam konteks hari ini saya berbicara dalam pengembangan dan pemanfaatan karena pelindungan tentu nanti teman-teman Direktorat Pelindungan. Nah, bagaimana sih saya akan dan teman-teman untuk tentu dukungan dari pemerintah daerah, kemudian BPCB, BPNB, komunitas, kampus, dan lain sebagainya untuk pengembangan pemanfaatan ini. Maka tahun depan, sebenarnya mestinya tahun ini sudah kita mulai, kita akan mengadakan karavan budaya jalur rempah. Jadi bagaimana kami ingin merevitalisasi, mengkontekstualisasi bermacam-macam tinggalan tentu dengan dukungan dari peneliti-peneliti kampus, arkeologi, antropologi, dan lain sebagainya. Jadi kemudian kesenian kita buat semacam ada festival, kemudian ada residensi. Misalnya bayangkan misalnya seniman kita atau budayaan kita
kemudian residensi di Madagaskar karena punya hubungan kebahasaan dan penting. Madagaskar residensi di sini, misalnya semacam itu. Kalau nanti COVID kalau sudah lewat tentunya gitu ya. Kemudian ada juga festival kaitannya dengan festival film, kemudian pertunjukan musik dan sebagainya. Jadi bagaimana kebudayaan kita harus mengubah paradigma berpikir kita nih. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua mengubah paradigma berpikir kita bahwa kebudayaan itu oke, pelindungan oke, tapi the next step setelah pelindungan itu harus memberikan kemanfaatan. Apakah kemanfaatannya tadi bisa diplomasi budaya, bisa untuk penelitian, bisa untuk pariwisata, pendidikan karakter dan lain sebagainya. Jadi harapannya nanti ke situ, maka ini perlu kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan negara lain untuk bersama-sama. Siapa tahu ada misalnya ada penelitian minat khusus tentang jalur rempah. Karena terus terang jalur rempah ini kan kalau jalur sutra sudah 1800 sudah berkembang penelitiannya tentang itu oleh orang Jerman. Jalur rempah kan belum lama gitu. Kalau Barus malah sudah lebih duluan. Kapur Barus, penelitian tentang Barus saya baca Claude Guyot dan artinya orang-orang dulu sekitar 1800 sudah melakukan penelitian secara mendalam tentang kapur Barus yang ada di Barus itu gitu. Jadi maka ini menjadi penting untuk kita bersama bahwa kita punya kekayaan nih yang namanya rempah-rempah dan itu menjadi primadona pada masanya. Kita harus lakukan itu untuk penguatan bermacam-macam tadi. Saya kira itu Bu Wiwin daripada ditegur Bu Wiwin takut kualat ditegur senior. Nanti kalau kita diskusi lagi saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Restu. Jadi kerendahan hati bahwa tidak menguasai nggak benar juga ya. Pak Restu ternyata banyak sekali memberikan data. Luar biasa ini bagaimana interkoneksi antar negara-negara wilayah dari Aceh dan negeri di atas angin ini. Saya tidak akan memberikan kesimpulan dulu dari apa yang dibicarakan. Saya kira nanti saya akan memberikan rumusan di akhir setelah kita diskusi. Tapi memang menarik ada beberapa yang dimunculkan sebagai temuan baru dan ajakan untuk apa next step-nya untuk jalur rempah ini. Baik, saya persilahkan untuk narasumber berikutnya yaitu Dr. Ketut Wiradjana yang akan membahas mengenai agrikultur awal dan genealogi sebagai indikator sistem perdagangan. Saya persilahkan dan saya mengharapkan tentu tidak lebih dari 15 menit ya. Ya molor sedikit sampai 20 karena kita masih ingin punya waktu lebih banyak untuk diskusi. Saya persilahkan Pak Ketut. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Ini sementara tadi Pak Restu sudah sangat lengkap menjabarkan. Jadi mohon maaf sebenarnya kajian jalur rempah itu bukan kajian saya sebenarnya, tapi sudah ditodong oleh Pak Nurmat Dias bahwa harus membicarakan jalur rempah. Jadi saya harus memulai dari apa namanya agrikultur yang paling awal ketika kita bicara jalur rempah. Jadi seolah-olah apa namanya mengeksplorasi semua hasil bumi kita, padahal ada aktivitas-aktivitas masa lalu yang menjadi dasar apa namanya adanya pengelolaan rempah-rempah itu. Jadi mohon share screen saya bisa ditampilkan. Ya, apakah bisa ditampilkan? Ya, yang pertama yang harus kita pahami bahwa aktivitas tentang agrikultur kita itu dimulai di Cina bagian tengah, yaitu sekitar 5.000-7.000 tahun yang lalu. Bagaimana apa namanya aktivitas penanaman agrikultur berupa padi ditemukan sekitar 7.000 tahun yang lalu. Kemudian di Banciang, umpamanya kita juga masih menemukan aktivitas padi pada temper-temper gerabah. Kemudian juga di Papua New Guinea 6.000 tahun yang lalu, sampai kepada penggunaan biji kepayang juga sudah diolah oleh manusia prasejarah. Jadi sekitar awal-awal 4.000 tahun yang lalu di Guanya. Kemudian cangkang kemiri juga kita temukan
pada di Timur Timur sekitar 3.700 tahun yang lalu. Jadi aktivitas itu menurut saya mengawali bahwa apa yang kita miliki menjadi sumber alam kita itu sebenarnya sudah diolah dari sejak awal, jauh sebelum perdagangan pada masa sejarah. Kemudian itu kita barulah ke Sumatera. Jadi di Sumatera juga, jadi 6.000 tahun yang lalu, 6.500 tahun yang lalu, bahkan sudah ada upaya-upaya agrikultur sederhana. Gitu. Jadi beberapa daerah yang kita sampaikan di sini, yaitulah di sekitar Humbang Hasil-Hutan Sumatera Utara. Ini daerah-daerah ini yang nanti akan kami detailkan nantinya. Ini sudah ada 6.500 tahun yang lalu aktivitas agrikultur sederhana. Nah, bagaimana nanti daerah ini punya peran yang penting dalam perdagangan Barus dan sekitarnya, gitu. Kemudian di Sumatera Barat juga sudah ada. Jadi dataran tinggi Sumatera Utara maupun Sumatera Barat juga sudah menjadi areal untuk aktivitas agriculture. Kita terus beralih ke Aceh. Kemudian hasil penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan di Bukit Kerang ini pada sekitar hampir 4.000 tahun yang lalu. Itu. Jadi kita menemukan juga polen-polen yang indikasinya bisa dikonsumsi. Jadi tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi yang ada di sekitar hunian. Itu jadi sangat mungkin juga ini sudah mulai mereka melakukan agrikultur yang sederhana di pesisir-pesisir. Jadi yang tadi di pegunungan, dataran tinggi, sekarang yang di pesisir juga. Jadi aktivitas pada 6.000 sampai 4.000 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada dari pesisir maupun di pegunungan. Bahkan kalau merajut lagi di pegunungan, umpamanya ini temuan yang saya hasilkan di Gloyang Mendale, umpamanya ini kemiri. Jadi umurnya 3.580. Ini yang jarang saya temukan ketika kita bicara tentang rempah, itu bahwa kemiri merupakan tampaknya tanaman endemik kita. Dan ini mungkin sekali salah satu rempah yang juga diperjualbelikan pada masa lalu, dipertukarkan pada masa lalu. Gitu. Nah, kan tidak heran di Timur Timur ditemukan kemiri maupun di Sumatera kita juga temukan kemiri. Kemudian kita barulah masuk ke pertanian awal dari agriculture yang awal. Kita bicara Barus dan Humbang. Humbang yang saya maksud adalah bagian daripada hulu yang jauh di hulu daripada Barus itu. Jadi sebelum kita bicara itu, kita lihat dari sistem kosmologi Austronesia, khususnya pada masyarakat tradisional, bagaimana hunian itu, jadi areal hunian, areal persawahan dan areal hutan harus ada. Jadi 3 areal ini sangat penting, artinya orang tidak hanya bicara hunian saja, tetapi orang harus bicara pertanian dan bicara tentang hutan. Hutan yang dimaksud di sini adalah tombak kalau dalam masyarakat Batak. Jadi di Humbang sendiri mereka juga masih punya itu. Jadi mereka punya hunian, jadi lokasi hunian, mereka punya persawahan dan tombak. Nah, menariknya ketika kita melakukan penelitian di Humbang Hasil-Hutan, itu mereka masih punya namanya tombak kemenyan. Hutan kemenyan ini apakah tumbuh begitu saja? Tidak, mereka kelola juga. Mereka perbaharui lagi tanaman-tanaman ini. Jadi kalau tidak menghasilkan cukup baik, tidak memadai hasilnya, mereka dikelola kembali, dimudahkan gitu. Nah, kemudian ketika kita cek lagi masyarakat dan ada di sini, ternyata mereka satu klan dari masyarakat Batak, yaitu dan klan ini itu dari
hulu sampai ke hilir. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu klaimnya sama, ada hanya 2 klaim. Nanti saya jelaskan di bawah apa hubungannya klaim dengan pengelolaan kemenyan terutama. Itu ternyata sistem kepemilikan lahan tadi dalam masyarakat Austronesia, khususnya yang di Batak, itu orang yang pertama mengeksplorasi lahan dialah sebagai pemilik tanah. Ketika orang-orang berdagang dari pesisir ke pegunungan ataupun dari pegunungan ke pesisir, mereka berhenti atau menukarkan barang-barang dagangannya, mereka bertempat tinggal di sana, mereka otomatis menguasai lahan itu. Nah, lahan itu dikuasai secara turun-temurun. Jadi kalau kita mau melacak alur perdagangan dari pesisir ke pedalaman, dapat dilacak melalui genealogis mereka. Jadi marga-marga besar mereka. Nah, itu juga kita lihat kalau kita bandingkan, ini kira-kira gambaran lokasi-lokasi mereka dan ini bahan bakunya. Jadi kemenyan yang dikumpulkan di hutan di tombak kemenyan itu yang ada di pegunungan. Nah, bagaimana jalur-jalur tradisional tidak hanya ke Barus sebenarnya. Mereka tidak hanya ke Barus. Kita lihat di Humbang. Ini Humbang, ini Barus. Mereka itu menguasai lahan-lahan ini. Saya coba besarkan dulu. Ya. Mereka mencoba menguasai areal ini dari 2 generasi atau 2 genealogis yang berbeda, yaitu satu dari genealogis Marpun dan yang satu dari genealogis Sinambela. Genealogis Sinambela ini genealogisnya Singamangaraja. Jadi 2 genealogis inilah yang berperan dalam konteks perdagangan dari Humbang ke Barus. Itu. Inilah marga-marga besar yang menguasai alur perdagangan dari dulu hingga sekarang. Jadi yang bertempat tinggal di sana pun adalah marga-marga itu atau belahan dari marga-marga itu. Kemudian kalau kita lihat lagi alur-alur perdagangan atau alur jalur tradisional mereka. Itu dari Humbang Hasundutan juga ada sampai ke ada ke Siborong-borong. Ini jalur ini masih digunakan hingga sekarang. Dan dari Siborong-borong ini ada sampai ke Tapanuli. Kemudian ada juga melalui jalur Tarupung. Kemudian dari Tarupung ke Sibolga. Makanya inilah areal-areal yang merupakan areal hutan kemenyan. Jadi dari Humbang Hasundutan sampai ke bawah ini adalah areal hutan kemenyan. Kemudian di Sibolga yang terbaru kami temukan sisa pelabuhan lama di Sibolga. Jadi ketika orang bicara Barus, sebenarnya tidak Barus Ancih ini saja, tetapi ada pelabuhan-pelabuhan lain, entah itu pelabuhan Bayangan atau pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil sifatnya. Tapi ternyata hasil dating yang dilakukan itu menunjukkan bahwa pelabuhan Bukit Bongal namanya, pelabuhan Bukit Bongal di Jago-Jago di sini itu umurnya abad ke-7. Dari sisa kayu maupun tali ijem yang kita dating itu abad ke-7. Artinya perdagangan tradisional juga sudah menyatakan bahwa alur-alur ini adalah alur-alur yang sudah biasa mereka lalui hingga beberapa tahun berselang. Dan mereka gunakan kuda sebagai salah satu sarana transportasi. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi alur ini sudah berlangsung pada sekitar abad-abad ke-7. Nah, bagaimana dulu masyarakat di sini? Kalau kita lihat dan di bagian atas ini hanya Danau Toba. Ini Danau Toba bagian atas. Bagaimana dulu orang-orang yang bermarga Hasibuan yang kita kenal sebagai
masyarakat Mandailing itu sebenarnya lebih banyak menyebar di Tarupung, kemudian beralih ke sekarang kita lihat ada di Tapanuli Selatan, di mana perjanjian banyak ditemukan. Artinya ada migrasi pada masa periode-periode berikutnya, pasti setelah abad-abad ke-7. Banyak migrasi orang-orang Mandailing yang kita sebut Mandailing ke Tapanuli Tengah. Itu kira-kira gambarannya, sedikit gambaran daripada kondisi ini jalur tradisional. Ini pun kita temukan jalur-jalur yang umpamanya dari Humbang ini atas peninjauan kecil sebenarnya, belum merupakan penelitian yang valid sekali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini bukan bidang saya, ini kebetulan saya meninjau kemudian banyak berinteraksi dengan masyarakat sehingga gambaran-gambaran ini bisa diketahui. Menurut saya ini adalah bagian yang sangat penting ketika kita bicara tentang jalur-jalur rempah kita, bagaimana jalur rempah pedalaman bisa masuk ke pesisir. Dan ini juga pasti diperkaya dengan jalur-jalur Panjalasira. Bagaimana orang-orang dulu harus membeli garam ke pesisir dan harus ke pegunungan. Jalur-jalur ini saya pikir masih jauh lebih luas daripada yang saya terangkan ini. Kemudian saya juga pernah melakukan survei ke hutan tele. Jadi sudah kira-kira hutan tele itu di sini. Hutan tele di sini. Apa yang kita hasilkan dari hutan tele ini ternyata hutan yang merupakan pemilik tanah itu merupakan broker sendiri. Jadi mereka membangun kampung, hutan, di sekitarnya itu diberikanlah orang lain yang dalam tanda petik masih keluarga, sekalipun bisa bukan marga, mereka bisa bertempat tinggal di sekitar itu. Semua hasil hutan, terutama rotan, selain kemenyan dan rotan, itu harus dikumpulkan di hutan induk. Bagaimana penguasa atau marga raja, marga yang utama itu mengelola seluruh sistem perdagangan yang ada di wilayahnya. Jadi sekali lagi, wilayah adat itu merupakan wilayah marga raja, kemudian semua sistem perdagangan yang ada di wilayah itu dikelola oleh marga raja itu sendiri. Model semacam itu juga kami temukan di Nias. Itu bagaimana migrasi orang Nias dulu ini yang sudah lama kita teliti, ternyata penyebaran marga-marga orang Nias baik ke selatan maupun ke utara ini berkaitan dengan perdagangan. Hanya memang sepintas, bukan hanya berkaitan dengan garam saja, tetapi benda-benda budaya terutama. Dan tidak tertutup kemungkinan barang-barang yang lain, rempah juga bagian dari yang diperdagangkan. Yang sudah kita tahu dengan pasti bahwa berbagai berbagai hasil budaya seperti patung dan lain sebagainya itu diperjualbelikan atas dasar genealogis. Ini penting sekali untuk mengikat kekuasaan itu sendiri. Jadi sementara itu jadi sangat singkat dan sangat tipis sekali ya yang saya dapat sampaikan, tapi itulah yang saya miliki atas dorongan Pak Nur Matias ini. Terima kasih Pak Ketut. Tidak tipis Pak, ini malah ada info baru kan. Jadi ada penemuan broker ya, ada marga raja. Saya kira ini menarik nanti untuk kita diskusikan. Tepat waktu Pak, 15 menit. Terima kasih. Kemudian saya persilahkan narasumber ketiga itu Pak Sony Wibisono yang akan membawakan bahasannya mengenai jejak jalur rempah Aceh dan Sumatera Utara. Beliau ini sudah banyak sekali melakukan penelitian di wilayah itu. Silakan Pak Sony. Terima kasih, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Ya. Izinkan saya memberikan share. Apakah bisa dilihat ya?
mudah-mudahan bisa. Baik, jadi karena kami tidak ada pesan khusus dari panitia, maka saya menggunakan jejak jalur rempah Aceh dan Sumatera. Satu hal yang sangat menarik dari judul. Halo? Ya Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Jadi saya tertarik kepada anak judulnya ini, merawat ingatan dan melestarikan kebudayaan. Jadi sudah banyak hal yang telah dibicarakan lagi oleh Pak Restu mengenai jalur rempah itu sendiri. Jadi saya ingin memberikan konsentrasi pada anak judul yang kedua ini. Jadi kalau saya boleh sebentar, ini kebetulan jalan ya. Ya, kalau kita mengacu pada tema webinar ini, maka sebenarnya diskusi ini ada kaitannya dengan dunia global. Jadi hal ini mengaitkan kita pada sebuah pandangan aktual dari seorang globalis namanya Arjun Paradura. Ini seorang yang cukup terkenal sebagai seorang globalis. Ia menyatakan bahwa ketika globalisasi berlangsung, acap kali negara-negara ini dihadapkan pada krisis identitas yang sebenarnya sangat bervariasi ya, baik kecil maupun besar, dan saya kira kita juga mengalami masalah-masalah seperti itu. Jadi, nah disinilah sebenarnya dia mengatakan bahwa arkeolog atau sejarawan itu sebenarnya punya ruang untuk masuk di dalam perbincangan publik yang mengingatkan kita bahwa arkeologi atau sejarawan itu memegang kunci penting di dalam kaitannya dengan politik mengingat. Jadi kita bisa katakan bahwa pelestarian budaya seperti tadi anak judulnya itu merupakan bagian dari gerakan melawan lupa, saya kira. Jadi sebenarnya apa yang kita diskusikan hari ini sebenarnya merupakan bagian dari politik mengingat seperti itu. Jadi ini saya kira penting disuarakan juga, tidak hanya untuk membangun jalur rempah saja, tapi sebenarnya jalur rempah itu memberikan satu bagian untuk mengingat generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi bagi kita saya kira peran arkeologi yaitu memberikan evidence, memberikan bukti, karena kisah-kisah yang diceritakan tadi itu tentu saja bukan hoax seperti itu, sehingga kita harus mempunyai bukti-bukti. Buktinya apa sih kalau memang ada jalur rempah di Nusantara seperti itu, dan bagaimana sebenarnya bukti-buktinya seperti apa seperti itu. Jadi selain data-data tekstual, kita juga memiliki bukti-bukti yang bersifat kontekstual. Jadi misalnya saja jalur-jalur rempah misalnya seperti itu, bagi arkeologi kadang-kadang bagi arkeologi yang melihatnya secara sempit akan melihatnya bagaimana bahwa proyek ini hanya akan mencari rempah-rempah yang sangat sulit untuk ditemukan misalnya seperti itu. Tapi maksudnya jalur ini sebenarnya studi seperti ini sebenarnya tidak lain adalah mengangkat kembali yang disebut pertautan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat jalur rempah sendiri itu range-nya mulainya misalnya saja di Maluku misalnya abad 16 itu ditandai dengan masuknya Eropa misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebelum Eropa itu sudah ada misalnya di bagian Eritrea di sana misalnya sudah abad 2000 sebelum Masehi, Sinamo sudah mulai dipertukarkan seperti itu, sehingga sebenarnya jalur rempah yang masuk di Indonesia atau masuk ke Pulau Indonesia itu punya range yang cukup panjang sebenarnya, mulai abad 1 sampai abad kolonial misalnya seperti itu, sehingga sebenarnya penelitian-penelitian atau jalur-jalur yang sedang kita usahakan ini merupakan sesuatu yang terus berkembang. Jadi mungkin besok pagi akan berubah lagi penemuan-penemuan, dan saya kira ini adalah bagian dari narasi-narasi yang akan kita bangun melalui jalur rempah. Dan bukti-bukti arkeologi sebenarnya tadi semakin lama semakin banyak, misalnya sumber-sumbernya tidak hanya etnohistory tadi Pak Ketut sudah membicarakan tentang masalah ini, sejarah seni, linguistik seperti itu, juga ikonografi. Jadi begitu banyak sumber-sumber yang bisa dipakai untuk memperkaya apa yang disebut jalur rempah ini.
seperti juga arkeobotani misalnya tadi yang disebutkan sebagai rempah-rempah yang ada kaitannya dengan harus misalnya seperti itu. Saya kira menjadi bagian yang cukup penting. Saya ingin memberikan satu gambaran saja karena ini menyangkut masalah Aceh dan Sumatera Utara. Sebenarnya ada begitu banyak situs yang bisa dikaitkan dengan jalur rempah. Hanya kalau saya bicarakan semuanya maka waktunya tidak cukup, sehingga saya akan mengambil 2 contoh saja yang cukup representatif untuk memperlihatkan sebenarnya bukti-bukti ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya kita bisa melihat jalur rempah ini. Jadi jalur rempah sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mencari rempah-rempahnya misalnya, tetapi tadi sekali lagi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya apa yang disebut sebagai perdagangannya seperti apa. Lalu konteks perdagangannya apa saja, karena di dalam jalur rempah tidak hanya rempah yang didagangkan, tapi ada begitu banyak komoditi yang masuk di dalam pasar rempah ini, pasar rempah yang cukup luas ini seperti itu. Lalu bukti-buktinya seperti apa? Bukti-buktinya tidak hanya dalam bentuk material saja, tapi juga misalnya pengaruh-pengaruh misalnya seperti itu. Jadi perkembangan kebudayaan, perubahan-perubahan kebudayaan itu juga sangat merupakan suatu data-data yang amat penting dalam kaitannya dengan melihat kembali jalur-jalur ini atau mendeteksi kembali jalur-jalur ini sebenarnya sejauh mana di Nusantara, karena sebenarnya keanekaragaman yang muncul di Nusantara itu sendiri adalah bagian dari pengaruh yang disebabkan karena adanya jalur-jalur seperti ini, sehingga pertautan-pertautan itu akan mempengaruhi perubahan-perubahan kebudayaan. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi kembali beberapa sumber teks yang ada kaitannya dengan misalnya satu contoh ini saya ada Lamuri misalnya saja. Jadi itu kalau kita melihat teksnya gitu sebenarnya itu ada teks dari Conjukwa misalnya abad 12-13 tadi. Itu menyebutkan mengenai ada banyak sekali tempat yang ada kaitannya dengan satu perjalanan maritim misalnya. Misalnya Palembang, Sunda, Kampar, Lamuri, Jawa. Jadi pada abad itu sebenarnya sudah tidak asing lagi pertautan antara pulau Sumatera dengan ini di pantai timur Sumatera misalnya. Nah ini Lamuri juga begitu. Jadi Lamuri termasuk salah satu di antaranya yang muncul di dalam teks-teks. Jadi sumber-sumber teks saya kira menjadi sangat penting. Masalahnya adalah bahwa tidak semua kebudayaan kita memiliki teks, sehingga misalnya saja kita sebagian besar mengambil dari teks-teks Cina misalnya seperti itu. Nah ini juga ada teks dari Marco Polo misalnya, jelas sekali bagaimana pada abad 13 dia mampir ke Lamuri seperti itu dan menyebutkan beberapa tempat misalnya. Jadi ada yang disebut kalau kita melihat atau menelusuri dari sumber-sumber itu, kita bisa melihat ada misalnya tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan atau yang disebut sebagai verlek. Samara ini sebenarnya samudra, tadi sudah dijelaskan. Lalu ada yang disebut Pidi, yang disebut di dalam teks itu sebagai Dagoin misalnya. Lalu Basman, Lamri, lalu ada Aceh. Nah, lalu kita bisa melihat di sebelah barat tadi ada Barus, itu misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada begitu banyak site yang sebenarnya juga belum semuanya diuji misalnya seperti itu. Jadi saya kira ini menjadi penting. Nah, saya ingin menunjukkan juga di sini bagaimana sebenarnya indikator-indikator yang menunjukkan bahwa ini merupakan bagian dari jalur tadi. Jadi jalur rempah sebenarnya merupakan nama saja, tapi sebenarnya intinya adalah menyajikan bukti-bukti yang berkaitan dengan tadi perdagangan dan banyak sekali komoditi-komoditi asing yang masuk di dalam situs-situs seperti ini, sehingga hal ini menjadi bukti yang tidak bisa dibantah mengenai keterlibatan situs-situs ini dalam kaitannya dengan jaringan rempah tadi. Nah, ini juga misalnya seperti itu. Jadi kita juga mengetahui bahwa pada saat itu jalur-jalur itu sudah begitu luasnya pada abad 14 misalnya.
Terus Cheng Ho misalnya melakukan perjalanan 7 tahap perjalanan yang saya kira menjadi kebanggaan sampai sekarang oleh Cina untuk mempromosikan barang dagangannya seperti itu. Saya kira ini juga menjadi bagian yang cukup penting karena kita bisa dengan jalur ini kita bisa melihat bagian sejauh mana hubungan antar benua ini sebenarnya sudah tidak merupakan hal yang asing pada abad-abad ke-14, bahkan sebenarnya sebelumnya seperti itu. Jadi saya akan lewati saja lamurinya. Nah ini Ibn Battuta juga seperti itu, abad 14. Ini kurang lebih kesaksian dari para pelayar ini cukup memberikan kita gambaran mengenai tempat-tempat yang dimana menjadi pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi oleh berbagai bangsa seperti itu. Di Samudra Pasai misalnya, lalu Ibn Battuta misalnya mulai seorang muslim menyebutkan tentang adanya Al-Malikul Zair misalnya seperti itu, dan kita sudah tahu kita mendapatkan kisah-kisah ini memberikan bukti juga bahwa ada nisan-nisan yang ada kaitannya dengan tokoh-tokoh seperti ini, sehingga ini memberikan konfirmasi bahwa tempat atau Samudra Pasai memang pada abad itu menjadi bagian yang cukup penting di dalam jalur-jalur rempah ini. Lalu kita mengetahui juga bahwa Hikayat Raja Pasai itu sebenarnya juga sudah mengungkap mengenai tadi kerajaan-kerajaan yang disebut di bawah angin seperti itu. Jadi ini merupakan satu istilah yang sebenarnya hampir ditemukan di seluruh Nusantara. Jadi sebenarnya penyatuan Nusantara itu jauh sebelum ada kolonial sebenarnya atau Barat ketika masuk, karena sekarang ini orang menganggap bahwa Baratlah yang sebenarnya menyatukan Nusantara. Tapi sebenarnya kalau kita lihat negeri bawah angin ini ada begitu banyak tempat yang disebut negeri bawah, dan mereka sebenarnya sudah saling berhubungan pada saat itu. Jadi ini menjadi satu hal yang cukup menarik bahwa memang ada hubungan-hubungan seperti itu. Dan kita juga bisa melihat pada beberapa abad yang lalu, kita bisa melihat wilayah-wilayah atau zona-zona kekuasaan yang tidak hanya berkaitan dengan wilayah-wilayah terestrial, tapi juga wilayah-wilayah perairannya seperti itu. Jadi hampir masing-masing kerajaan memiliki wilayah perairan, seperti yang kita lihat di dalam gambar zona-zona kekuasaan di Nusantara seperti ini. Lalu kami juga bisa melihat bahwa sebenarnya perdagangan-perdagangan ini kan muncul karena memang ada sumber daya yang dimiliki oleh pulau-pulau ini, dan sebenarnya kita sudah tidak asing lagi bahwa keanekaragaman hayat kita sangat tinggi, sehingga jenis-jenis tanaman, flora, fauna kita memang menjadi bagian yang sangat penting untuk komoditi-komoditi yang sangat diminati oleh orang-orang di luar Nusantara. Seperti misalnya tadi barus, lalu ada cangkang kemiri juga menjadi bagian yang cukup penting, karena cangkang kemiri pada abad-abad 9 sudah masuk di dalam kapal-kapal yang tenggelam di Belitung Wreck maupun di Cirebon Wreck misalnya seperti itu, sehingga sudah membuktikan bahwa peninggalan-peninggalan bawah air ini juga sangat sangat jelas memperlihatkan bagaimana sebenarnya hubungan-hubungan ekonomi atau hubungan perdagangan ini terjadi di masa lalu. Nah, ini Samudra Pasai tadi sudah disebutkan oleh Pak Restu misalnya. Nah, ini juga sudah mulai tahun 1297 misalnya seperti itu, lalu kemudian berkembang lagi. Nah ini kami misalnya melalui sumber teks ini, maka penelitian arkeologi mulai melakukan testing di wilayah-wilayah ini, dan pada kenyataan kita menemukan berbagai macam jenis situs, apakah itu situs kubur-kubur dari para penguasanya, maupun misalnya juga
kita bisa melihat ini pualam-pualam yang jelas memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang merupakan bagian dari pedagang-pedagang asing yang ada di kita juga bisa melihat adanya begitu banyak raja-raja yang sebenarnya sudah mulai memerintah di Samudra Pasai misalnya seperti itu. Jadi salah satu di antara ada dari berbagai arkeologi jelas sekali bahwa Samudra Pasai itu memang bukan hanya cerita, tapi kita bisa melihat bahwa dari tambak-tambaknya itu banyak sekali kita temukan sisa-sisa permukiman seperti ini. Bahkan yang kita perlihatkan di sini adalah sepertinya adalah pabrik-pabrik tembikar yang sebenarnya pasti tidak akan ada di dalam berita-berita sejarah, tapi ini sudah tentu ini menjadi satu bukti bahwa wilayah Samudra Pasai itu sekarang memang merupakan sebuah kota yang cukup besar sebenarnya, dan kita menemukan juga barang-barang keramik yang asalnya juga dari Cina misalnya, sehingga dengan sendirinya perjalanan yang ribuan mil ini jelas memperlihatkan adanya pergerakan-pergerakan barang. Ini adalah bukti-bukti bagaimana barang-barang ini selalu bergerak menjadi satu indikator bahwa terjadi sebuah perdagangan-perdagangan. Bagaimana dengan kronologinya misalnya, ini juga kita bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kota-kota ini mengalami naik pasang surut kalau kita melihat berdasarkan. Nah, ini adalah satu museum yang baru dibuat di megah sekali, ada di Samudra Pasai. Nah, apakah museum-museum ini bisa menjadi satu mediasi kita untuk tadi mengingat tadi. Jadi bagaimana kita ada satu persoalan tadi, bagaimana memanfaatkan data-data yang tersebar begitu rupa menjadi satu benda-benda atau menjadi satu kajian-kajian yang bisa disajikan di museum-museum seperti ini misalnya, sehingga antara penemuan-penemuan arkeologi yang diperoleh bisa disampaikan dalam media-media semacam ini. Nah, ini saya kira menjadi bagian yang penting untuk dilanjutkan tadi untuk Pak Restu, barangkali ini bisa mengkoordinasi seperti ini. Jadi bagaimana antara hasil-hasil penelitian ke pelestarian dan bagaimana ke museum misalnya atau ke stakeholder lain misalnya, ini menjadi sangat penting. Dan ini akan saya berikan contoh lagi adalah lamuri yang kita teliti beberapa waktu yang lalu. Kita juga melihat Sony 2 menit lagi ya. Ya, ini saya lewatin saja. Ini lamuri ini kita sudah bisa melihat adanya pelabuhan-pelabuhan memberikan bukti-bukti juga. Ini pelabuhan-pelabuhannya sudah jelas seperti ini. Melalui foto udara kita juga sudah melihat. Jadi ini di lamuri kita juga menemukan begitu banyak nisan-nisan yang juga menunjukkan angka tahunnya misalnya seperti itu, dan juga memberikan satu gambaran mengenai kapan sebenarnya lamuri ini memang muncul, misalnya apakah cocok dengan sumber-sumber yang dikemukakan oleh petualang-petualang tadi misalnya. Nah, ini adalah nama-nama raja juga ada di sini misalnya seperti itu, sehingga cukup menarik. Kekuasaan-kekuasaan itu memang berada di kota-kota seperti ini. Ini juga kita bisa melihat bagaimana seni hias Jawa ini sangat berkaitan, ditemukan juga di nisan-nisan Aceh. Ini kita menemukan beberapa sumber-sumber lokal yang berkait gerabah-gerabah lokal yang menunjukkan bahwa sangat produktif tempat ini. Ini juga ditemukan sekali lagi ditemukan benda-benda atau tempat-tempat penemuan-penemuan asing yang juga sudah menunjukkan perdagangan-perdagangan yang sangat intensif. Ini situsnya sudah jelas. Nah, ini baru saya kira ini satu kami juga menunjukkan sama ada Sodo Prasasti yang sudah cukup tua di sana. Lalu kita juga menemukan ada prasasti yang ditulis dengan bahasa Persia dan bahasa ini jelas sekali. Ini menunjukkan bahwa ada pertautan antara orang Persia yang datang ke pantai barat Sumatera pada abad 9. Kita juga menemukan sisa-sisa gerabah lokal ini seperti itu, dan yang di sebelah sini juga terpengaruh oleh ampora-ampora dari Timur Tengah misalnya seperti itu.
Kita juga sekali lagi menemukan dari Vietnam, dari Cina, dari abad-abad 13, abad 14, atau bahkan sebelumnya, abad-abad 9 kita menemukan. Kita juga menemukan gerabah-gerabah, meskipun ini pecahan-pecahan, tapi ini sangat berharga karena ini menunjukkan bahwa asalnya dari Fustat, misalnya seperti itu. Ini ada yang disebut sebagai Sgraviato, ya, ini yang sangat spesifik, dan ini hanya ditemukan sekarang ini di Pantai Barus, sehingga jelas bahwa ini merupakan sebuah pelabuhan-pelabuhan yang ada kaitannya dengan ini juga, ini Tembegan Timur Tengah. Nah, ini adalah tadi seperti dikemukakan Pak Ketut, ini adalah kapur Barus, sampai sekarang masih meskipun sudah jumlahnya sangat kecil, dan ini Gaharu sampai sekarang juga masih dilakukan di pedalaman seperti itu. Nah, ini saya kira ini menjadi satu bukti bahwa Barus atau Barus dan kota Lamuri misalnya dan Samudra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jalur-jalur seperti tadi. Jadi ini juga merupakan satu gambaran bagaimana luasnya pertautan-pertautan ini. Nah, saya kira ini ada satu hal yang cukup penting untuk dikemukakan mengenai kajian-kajian atribut, saya kira. Jadi situs-situs tadi sebenarnya memerlukan kajian atribut jalur, terutama dengan kaitannya dengan jalur, karena kita akan menominasikan misalnya ini menjadi jalur jadi warisan dunia misalnya. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah situs-situs kita punya kans untuk bisa masuk dalam daftar warisan dunia, karena dia punya sekian banyak persyaratan yang disebut OUV misalnya. OUV-nya mestinya harus luar biasa, harus universal, harus punya nilai. Nah, sekarang apakah kita bisa mengolah, apakah kita perlu mengolah situs-situs kita supaya bisa menjadi OUV atau bagaimana? Ini satu persoalan-persoalan yang saya kira menjadi bagian yang harus kita pikirkan di masa yang akan datang. Nah, ini misalnya di dalam kaitannya dalam mencalonkan, kita mesti memiliki kriteria 10 kriteria paling tidak. Lalu ada persyaratan integritasnya, bagaimana keasliannya misalnya seperti itu, dan bagaimana ada pengelolaan mengenai situs-situs ini. Nah, kalau kita lihat begitu banyak situs-situs, maka kita harus berpikir kembali mengenai bagaimana caranya menyusun atau menominasikan ini menjadi bagian yang disebut sebagai koridor budaya. Nah, saya kira saya ingin menutup dengan sebuah atau dan mengenai bagaimana yang penting di dalam warisan yang berkelanjutan. Jadi warisan budaya memiliki potensi yang sebenarnya berbeda-beda, tapi berkontribusi dalam satu wilayah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Nah, dan dalam pembangunan yang berkelanjutan, potensi tersebut tidak serta-merta bersifat ekonomi, tapi juga mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan, budaya. Namun warisan sebenarnya memiliki manfaat yang nyata. Jadi sebenarnya jika tidak dikelola dengan baik, jadi sebenarnya tidak bermanfaat bila tidak dikelola dengan baik, maksudnya seperti itu. Jadi tantangan utama untuk mencapai berkelanjutan adalah memfokuskan pada manajemen dan pendekatan-pendekatan partisipasi. Jadi menjamin partisipasi publik dalam proses tersebut. Jadi pengelolaan warisan budaya yang berhasil dan efektif bergantung pada orang-orangnya yang harus mampu misalnya mengidentifikasi warisan sesuai dengan hakikatnya seperti itu, lalu menghubungkan dengan pemangku kepentingan, lalu ketika merancangnya menjadi layanan yang cukup tepat, lalu akhirnya kita bisa menjual layanan baru kepada pengguna. Nah, bagaimana dengan Aceh dan bagaimana dengan Sumatera Utara, saya kira kita semua yang akan menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony. Lebih melengkapi lagi uraian dari narasumber sebelumnya. Saya kira ini sangat menarik ya. Tapi rasanya kok waktunya, kita kalau tertarik pasti deh waktunya tidak cukup ya untuk diskusi ya. Nanti saya akan rangkum dalam bentuk kesimpulan, tapi saya ingin lebih memberi prioritas kepada peserta yang ingin bertanya. Ini kalau saya lihat dari dari chat ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Nurdin Ahmad. Apakah Pak Nurdin masih ada di
tempat? Pertanyaannya panjang, tetapi saya kira saya mempersilahkan bisa juga langsung ditanyakan kepada para narasumber. Pak Nurdin Ahmad masih ada? Ya, ada jawaban ya. Ada, Mbak. Ada. Sinyalnya putus-putus tuh, Bu. Oh, sudah putus-putus ya. Silakan Pak Nurdin untuk mengajukan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa? Ini kepada keempat narasumber, Bu. Ketiga. Jadi kebetulan sinyalnya kurang bagus, makanya saya cek aja, Bu ya. Iya, mangga. Makasih, Bu. Iya, terima kasih. Bacain apa? Pak Nurdin? Dibacain. Dibacakan saja. Mau dibacakan atau bagaimana Pak Nurdin? Hilang lagi ya Pak Nurdin ya? Iya, dibaca aja, Bu. Oh ya, Sinyalnya baik. Iya, baik. Baik, ini kepada Ibu dan Bapak narasumber. Dari berbagai webinar tentang rempah, selalu yang menonjol adalah jalurnya. Jarang dibicarakan atau disinggung tentang jaringannya. Apakah ini merupakan satu nomenklatur atau toponim lain? Apakah mungkin akan tercipta satu rute atau jalur rempah bila di suatu kawasan di kawasan tujuan tidak menghasilkan komoditas rempah? Masyarakat Eropa, Persia, atau Asia Timur dalam berbagai catatan sejarah banyak menyebutkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan tujuan atau surganya rempah. Sampai-sampai Ptolemeus menyebutkan Aurea ini tulisannya kecil banget. Chersonesus dalam geografik bla 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 tentang Borose, Sabadiba, Labado dan lain-lain. Walaupun banyak para sejarawan tidak sepakat tentang lokasi tersebut. Bila demikian, tentulah masyarakat agraris dan masyarakat maritim tidak dapat dipisahkan dari dunia perdagangan jaringan rempah tersebut. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah jejak-jejak jaringan rempah dan kebudayaan itu ditemukan secara arkeologis selain gerabah, padi, dan rotan? Itu pertanyaannya ya. Pak Nurdin Ahmad. Saya persilahkan, saya mulai dari Pak Restu dulu. Ini ada pertanyaan lain, ini dari Pak Muhammad Bayu, tapi saya kira silakan memberikan jawaban dulu untuk Pak Nurdin Ahmad ini kepada Pak Restu, kemudian disambung Pak Ketut dan Pak Sony. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Ya. Saya kira yang paling menguasai Pak Ketut ini mestinya sama Pak Sony sebenarnya. Ya. Tapi gini, tadi saya akan menyampaikan bahwa kadang kita mungkin Silk Road itu karena sudah duluan, kadang-kadang kita terjebak kepada itu gitu. Jadi jalur rempah, Spice Road kira-kira gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi gini, sebenarnya kita pasti bicara tentang jaringan karena ada jalur pasti ada jaringan. Tadi saya menyampaikan Pak Nurdin, terima kasih. Misalnya Pase itu tidak menjadi produsen dari lada. Dia harus memelihara hubungan dengan kawasan agraris di pedalaman gitu. Jadi itu sudah pasti menurut saya. Dan juga gini Pak, karena kita ini kayak mikirnya itu kayak jalur busway gitu ya, dari Blok M terus ke Jakarta gitu ya. Tidak kemudian ke Tanah Abang, ke mana. Padahal kalau ini tuh sebenarnya jaringannya tuh sangat rumit gitu sebenarnya. Tadi misalnya Pak Sony menyampaikan ada Majapahit. Majapahit mesti kan pelabuhannya ada di Gresik. Pasti dia harus berhubungan dengan daerah pedalaman. Misalnya untuk penghasil lada atau Banten misalnya yang paling jelas lah. Banten dengan Pandeglang, pedalaman dan lain sebagainya. Pasti terjadi jalur. Makanya program ini Pak, kami mengajak Pemda juga gitu. Pemda yang meskipun tidak di pelabuhan dan yang kemarin waktu rakor itu ada sekitar sudah 156 yang akan terlibat dalam program atau gerakan jalur rempah ini. Jadi jalur rempah ini sebagai bukan nomenklatur atau apa sih Pak. Sebenarnya nanti kalau misalnya para arkeolog, teman-teman sejarawan menemukan judul yang lebih bagus ya silahkan saja sih kita. Tapi ini untuk ancangannya itu kan karena ini untuk pengusulannya itu
jalur, karena di UNESCO sendiri kan root ya bukan network ya untuk pengusulannya, kan ada situs kemudian ada jalur, dan kita menggunakan yang itu sebenarnya. Jadi nanti tapi kalau misalnya nanti ada judul yang lebih bagus ya saya kira kenapa tidak, tapi sementara kita menggunakan ini karena kita mengacu kepada UNESCO untuk usulannya sebagai warisan budaya dunia. Jadi makanya nih perlu ketemu nih Bapak Ibu nih, makanya kritisi dari Pak Nurdin, teman-teman lain ini perlu nih bersama-sama supaya pemerintah itu tidak sekedar menjadi proyek, sebenarnya gitu sih Bu Wiwin, ini jangan sampai nanti hanya menjadi proyek terpisah dengan masyarakatnya. Makanya kita mendorong komunitas peneliti, makanya saya terus terang kami di Direktorat PPK itu membuat MOU juga Pak, MOU dengan UI, MOU dengan komunitas dan sebagainya untuk bersama-sama. Ini program bersama, ini bukan program. Perkara biaya kan bisa masing-masing bisa kita mempunyai jaringan sendiri-sendiri gitu sih. Sebenarnya di situ sih. Itu aja sih kalau secara akademis biar Pak Sony dan Pak Ketut yang lebih top lah gitu. Ya. Bu. Baik. Pak Ketut. Baik, sedikit saja Bu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana jaringan pedalaman dan pesisir itu yang kita sudah amati, itu dari Humbang ke Barus, kemudian Humbang ke Sibolga, memang ada jalur. Dan itu jaringan semacam itu kita juga amati dari aspek genealogis, jadi sebaran marga-marga juga menunjukkan hal tersebut. Gitu. Bagaimana Kemenyan Kemenyan dibawa dari Humbang hingga ke Barus juga berkaitan dengan genealogis yang ada, Kemenyan dibawa ke Sibolga juga. Gitu. Nah, selain itu juga kalau kaitannya dengan rotan, khususnya yang ada di di hutan Situmelan, jadi di bagian atas dari di hulu daripada Barus itu sendiri, sangat jelas bahwa bagaimana si tuan tanah katakanlah itu sebagai broker daripada perdagangan rotan itu sendiri gitu. Paling tidak itu yang sementara dapat dihasilkan, dan mereka sendiri menceritakan bahwa rotan-rotan itu akan dibawa ke Barus gitu. Ya. Itu aja Bu. Iya. Baik, jadi jelas ya dari kalau kita lihat dari uraian para narasumber ini, selain juga ada berita-berita sejarah yang menguatkan, tentu juga bukti-bukti arkeologis sudah mulai banyak ditemukan. Saya kira itu yang penting karena seperti tadi Pak Restu katakan jangan jadi hoax gitu ya. Jadi jangan pula jadi terminologi yang dikarang-karang gitu. Ini jelas gitu. Pak Sony ingin memberikan jawaban? Iya, saya kira betul. Jadi apa yang diinginkan dengan jaringan adalah sebenarnya sesuatu yang kompleks. Jadi padahal sebenarnya jalur yang kita kajian-kajian yang sekarang kita miliki itu masih sangat jauh dari lengkap. Jadi arkeologi pun tidak semuanya itu katakanlah dari contohnya antara Samudra Pasai sama Lamuri saja ada begitu banyak pelabuhan-pelabuhan yang perlu diteliti, dan ini belum diteliti sehingga kalau kita bicara masalah jaringan maka mesti sangat jauh dari apa yang disebut sebagai jaringan. Demikian pula juga ke pedalaman misalnya. Jadi apa yang dikemukakan Pak Ketut tadi merupakan salah satu contoh bagaimana penelitian-penelitian ini akan dipakai untuk merekonstruksi yang disebut sebagai jaringan-jaringan tadi. Oleh karena itu sebenarnya kita dalam kaitannya dengan jalur rempah, kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang final, tapi merupakan sesuatu yang berproses seperti itu. Jadi demikian pula nominasinya. Nominasinya tidak menunggu seluruhnya menjadi komplit seperti itu, tapi kita menominasikan mana yang akan diutamakan misalnya seperti itu. Dan ini saya kira proyek jalur rempah seperti ini menjadi platform yang begitu bagus untuk berkolaborasi antar instansi misalnya seperti itu. Jadi ya Pak Sony, kerja dari instansi tertentu, tapi karena semuanya memberikan satu sumbangan, sehingga saya kira ini platform yang cukup baik untuk mengintegrasikan. Terima kasih. Halo?
Ya, terputus Pak Sony. Ya Pak Sony, silakan. Bu Wiwin yang terputus kayaknya tadi itu. Oh ya Pak. Iya. Pak Sony masih. Saya sudah selesai tadi. Oh sudah selesai. Oke, mungkin jadi sayanya yang terputus ya. Mohon maaf. Ini masih ada satu lagi, kalau saya bacakan satu pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Bayu mau membacakan atau saya bacakan gitu, atau menyampaikan langsung? Saya persilahkan. Pak Muhammad Bayu masih ada? Ada Bu, ada. Ada. Silakan Pak ya, supaya lebih jelas. Oh ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari webinar ini saya sangat tertarik gitu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada 3 narasumber. Nah, yang pertanyaan saya ini menyangkut jalur rempah tersebut gitu. Nah, yang pertama, apakah pedagang-pedagang dari timur atau barat hanya memiliki satu jalur, yaitu Selat Melaka? Nah, mengapa tidak ke pantai barat Sumatera? Nah, jika di pantai barat, mengapa jika ada jalur di pantai barat, mengapa tidak terkenal seperti jalur Malaka? Seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi disebut oleh Pak siapa ya? Pak Sony kayaknya ya. Itu setelah Selat Malaka dikuasai Portugis. Nah, bagaimana kondisi ekonomi di Malaka? Apakah itu masih berjalan seperti biasa atau tidak? Nah, yang lagi, bagaimana jalur perdagangan Selat Malaka setelah dikuasai Portugis tersebut? Apakah masih aktif atau tidak? Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Itu. Terima kasih. Silahkan. Silakan Bapak-bapak narasumber, Pak Restu mungkin lebih dulu. Baik, makasih Ibu Wiwin. Makasih Mas Bayu. Saya kira tidak hanya satu jalur di Selat Malaka, justru ketika Portugis menguasai, tadi saya sudah katakan Portugis menguasai Malaka, kemudian muncul aliansi baru. Di sinilah sebenarnya menariknya sejarah, kajian sejarah itu di situ gitu, bahwa aliansi baru antara misalnya Turki dengan Aceh, kemudian dengan Jawa, dengan Jepara. Demak waktu itu tidak begitu berminat, tapi Jepara berminat. Karena Jepara ada hubungannya dengan pedagang-pedagang yang dari Ternate dan Tidore. Jadi dari catatan-catatan yang saya baca, itu Jepara mempunyai kaitan dengan yang membawa barang-barang dari Jepara, pelabuhan Jepara ke Aceh. Ini kita bicara Aceh loh ya, karena kita ini kalau kita bisa campur-campur nih antara pelabuhannya itu kan pertama tentu apa tadi Pak Sony tadi Samudra, Lamuri, kemudian Pasai, kemudian muncul Aceh 1600-an. Sebelum itu ada Malaka gitu. Malaka kan sebelum dijatuh, baru Aceh berkembang lebih pesat ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, karena kemudian mereka mengambil juga. Tapi sebelum itu sebenarnya Pak Ketut tadi sudah menyampaikan, Barus itu berkembang sebelum Malaka ada. Kapur Barus itu kan di pantai barat Sumatera, Mas Bayu. Jadi tidak benar kalau itu semuanya di pantai timur gitu. Jadi bahkan ketika saya kembali ke pelabuhan Aceh, Kerajaan Aceh, dari Sunda kemudian lewat pantai barat Sumatera, kemudian masuk, tadi Pak Sony kan juga menyampaikan tadi ada arah yang ke arah mana Madagaskar apa mana tadi, yang ke sana kemudian baru naik ke India kan kira-kira. Jadi jalur ini tadi nyambung dengan Pak Nurdin tadi, sebenarnya bicara tentang ini jaringannya itu dan menarik sekali gitu. Saya itu sebenarnya, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya begitu membaca, semakin membaca itu semakin penasaran sebenarnya rempah-rempah ini kok, dan semakin kita membaca semakin tidak ada habisnya gitu, mencari, semakin bertanya terus gitu. Menurut saya justru dalam meskipun ini menjadi program Kemdikbud, saya kira ini ruang penelitian yang disampaikan Pak Sony tadi ini luas sekali. Kita belum apa-apa kalau kita bicara tentang lapis-lapis kue itu, kita ini baru di lapis kue paling atas kita ini. Kita belum sampai ke bawah, belum tentang situsnya, belum tentang masyarakatnya macam-macam gitu ya. Jadi supaya tidak hanya sekedar ceritanya iya rempah-rempah penting, iyanya di mana sih?
apa sih tinggalannya dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang masih cukup panjang. Saya kembali lagi bahwa Silk Road itu sudah diteliti sejak 1870-an. Gitu. Begitu juga Barus, lebih dulu Barus ketimbang Silk Road sebenarnya. Kalau secara kajian. Kemudian jalur rempah ini mungkin baru 5 tahunan ini ya kita melakukan kalau di dalam negeri. Kalau tulisan-tulisan luar negeri sudah banyak sih, tapi khusus jalur atau jaringan rempah ini menurut saya baru sedikit menurut saya. Dan ini apalagi kalau bisa per pelabuhan gitu, wah itu dahsyat sekali, ini kekayaan luar biasa, tapi kita belum banyak melakukan. Saya kira itu Mas Bayu untuk tantangan. Mas Bayu kan katanya tadi mahasiswa ya. Itu saya kira belum tadi misalnya Mas mau meneliti tentang sumber-sumber rempah-rempah dilihat dari sumber-sumber Mesir, Mas. Masnya dari UIN tadi. Nggak mungkin rempah-rempah itu tidak tercatat di dalam sumber-sumber Mesir. Meskipun hurufnya hieroglif, ya harus belajar dulu hieroglif kan gitu. Jadi kita bicara tentang sumber Cina, sumber India, sumber Portugis, sumber Spanyol, sumber Timur Tengah. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Nah, tentu ini butuh kerjasama dan mungkin ini ada Bu Wiwin, Ketua Ikatan Arkeologi, ada Pak seluruhnya teman-teman gitu ya, mungkin ini bisa menjadi pemahaman dan bersama lah. Saya kira itu Bu, matur nuwun Bu. Ya, terima kasih Pak Restu. Pak Ketut, silakan memberi tambahan. Mbak Muhammad Bayu, ya artinya itu dalam arkeologi keterbatasan data di pantai barat itu juga menyebabkan kurang populernya dibandingkan dengan Selat Malaka tentunya. Dan itu kita sendiri baru menemukan salah satu situs Bukit Bongal itu yang abad ke-7. Jadi datingnya baru keluar semalam. Itu abad ke-7. Dan kita belum bicara soal bagaimana hubungannya dengan dengan pedalaman secara detail. Belum lagi situs-situs lainnya yang lebih kecil. Itu yang menyebabkan kalah populernya tentunya. Yang lainnya tadi sudah dijelaskan Pak Restu. Saya pikir itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sony? Ya, saya kira saya tadi sudah mengemukakan justru pantai barat itu kita punya bukti-bukti yang sangat orisinal tentang asal dari misalnya gerabah-gerabah yang disebut sebagai sgraviato yang berasal dari Fustat. Jadi jelas sekali bahwa ada hubungan-hubungan langsung antara pantai barat dengan jazirah-jazirah Arab di sana dan India seperti ini, karena di Barus sendiri tidak hanya Arab saja yang ada di sana, Persia juga ada di sana, India pedagang 500 juga ada di sana, pedagang-pedagang Jawa juga kita menemukan di sana, sehingga Barus ketika itu menjadi tempat-tempat yang sangat kosmopolitan seperti itu. Nah, sebenarnya di pantai barat pun kalau kita menelusur misalnya lebih ke selatan misalnya, ada Tiku, ada Pariaman, ada Lampung dan sebagainya, itu merupakan sumber-sumber lada yang dari dulu menjadi bagian yang cukup penting di dalam kaitannya dengan sumber-sumber komoditi itu saya kira. Jadi saya pikir seperti tadi sudah dikemukakan, jadi jalur itu tergantung dari juga misalnya apa yang akan dijual dan didagangkan di masing-masing pelabuhan, karena masing-masing pelabuhan ini justru daya tariknya adalah berbagai macam jenis yang tidak ada di tempat lain misalnya seperti itu. Jadi misalnya Barus, komoditi Barus itu tidak banyak ditemukan di wilayah sebelah timur misalnya seperti itu, sehingga wilayah barat menjadi tempat pusat-pusat di mana hasil-hasil hutan menjadi konsentrasi di satu pelabuhan seperti itu. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sony. Ini ada satu lagi terakhir pertanyaan dari Pak Ari Sulistyo. Ini kalau nggak salah penulis juga ya Pak Ari. Kalau masih ada dipersilakan untuk mengajukan. Menarik karena ini masalah warisan budaya ya. Maka Pak Ari. Iya, terima kasih Bu Wiwin. Selamat sore Pak Restu, Pak Ketut, Pak Sony. Mungkin singkat saja. Memang kalau kita bicara jalur ini kan sebenarnya sudah global ya, secara global. Nah, terkait dengan konteksnya global tersebut, apakah Indonesia sudah bekerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia? Karena kita tahu Malaysia, Singapura juga dulu wilayah Indonesia ya, kerajaan Indonesia mungkin di Samudra Pasai dan segala macam. Seperti juga kalau kita bilang jalur rempah sendiri kan, rempah
komoditas yang banyak data-data sejarah kan ketika Eropa datang dengan peta-petanya, ada pelayarannya, teknologi perahunya, dan segala macam. Nah, nanti yang kita khawatirkan juga apakah ketika mengusulkan jalur rempah versi kita, negara-negara Eropa yang notabene adalah penjajah seperti Portugis, Spanyol, Belanda itu juga ikut mengklaim jalur pelayarannya gitu loh. Jadi mungkin ini perlu koordinasi diplomasi budaya ya dalam konteks seperti itu. Ini bagaimana tanggapan Bapak-bapak narasumber sekalian? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, ini Pak Restu dengan Pak Sony nih. Iya, Pak Sony kayaknya nanti bisa menambahkan. Ya jelas Mas, kalau Pak Ari, saya kira ini akan join nominasi lah dengan negara-negara. Cuman memang waktu itu sebenarnya di tahun ini kita akan mengajak, tapi seminar-seminar internasional sudah kita lakukan dengan beberapa teman gitu untuk memahamkan dulu bersama-sama gitu, untuk bersama. Ya tentu kan kalau pengusulan nanti Pak Sony mau menambahkan ya, kalau itu kan harus basisnya kan evidence base ya. Jadi kalau misalnya ngajak Singapura ngajak itu apa temuannya kira-kira kan gitu. Jadi tidak bisa seperti Ibu Win tadi bicarakan ceritanya gitu, tapi apa buktinya kan itu yang sulit, bukan yang sulit, yang perlu kita siapkan betul gitu, saya kira itu. Tapi sebagai jalur tentu kita akan dengan negara lain Pak, ini yang sedang kita usahakan sih, itu aja sih. Matur nuwun Bu. Baik, terima kasih. Ya Pak Sony barangkali ya bisa menambahkan soal. Ya, kalau kita lihat jalur-jalur yang digagas oleh UNESCO misalnya itu merupakan satu koridor. Koridor itu merupakan satu kumpulan dari situs. Jadi kalau dulu orang menominasikan itu satu situs seperti itu. Tapi sekarang kita bisa menominasikan satu kelompok jalur seperti itu. Nah, jalur rempah ini merupakan salah satu di antaranya yang berkaitan dengan satu koridor budaya seperti itu. Dan ini sebenarnya memang terdiri dari satu atau lebih site atau lebih site. Jadi sebenarnya tujuan akhirnya nanti juga akan ke sana. Jadi tapi sekarang ini kita sendiri masih harus melengkapi apa yang kita punya sendiri. Begitu banyaknya data-data yang kita miliki tetapi belum disusun demikian rupa, sehingga ini yang diperlukan, sehingga sebenarnya program-program seperti ini menjadi cara untuk kita mengkonsolidasi untuk merevitalisasi kebudayaan kita sendiri dulu, misalnya seperti itu. Nanti akhirnya akan meluas. Oleh karena itu program-program warisan dunia itu merupakan satu bagian tersendiri, dan revitalisasi kebudayaan sendiri juga dalam negeri dalam pengertian itu atau lokal itu menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya seperti itu. Jadi dua-duanya memang dilakukan secara bersama-sama. Hanya misalnya saja seperti tadi kita masih memerlukan banyak PR, terutama dalam katanya dengan menyusun nilai yang disebut luar biasa itu, bisa seperti itu. Dan ini yang dalam waktu yang tidak terlalu lama barangkali kita diharapkan bisa menyusun ini, sehingga kita bisa mengusulkan satu jalur tertentu sebagai salah satu bagian yang didaftar di UNESCO. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Sony. Terima kasih. Pak Ketut, ini sebagai tim ahli cagar budaya, saya kira juga punya perspektif atau punya pandangan mengenai bagaimana ini, apakah memungkinkan dari segi nilai-nilai penting yang biasa dibahas di dalam sidang-sidang tim ahli cagar budaya ya, sampai kepada penetapan warisan budaya misalnya. Silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih Bu. Saya pikir yang paling awal itu kan kita harus menggunakan hasil-hasil penelitian kita. Itu yang paling penting. Berbagai metode yang diperlukan untuk dapat menjelaskan, rekonstruksi kembali tentunya. Aspek sosial, bagaimana hubungannya dengan masyarakat sekarang, ini hal-hal yang sangat vital dalam penetapan cagar budaya tentunya Bu ya. Nah itu, jadi nilai-nilai ini saya tidak bilang bahwa masa lalu juga tidak penting, masa lalu juga bisa menjadi hulu daripada masa sekarang. Artinya bagaimana kita bisa memotret masa lalu itu dengan kondisi-kondisi sekarang itu, sehingga nilai-nilai pada masa lalu pun menjadi begitu penting di masa sekarang atau sebaliknya. Jadi kita bisa lihat bagaimana
sistem kepemilikan lahan, itu aspek sosial, sistem genealogis, kekerabatan itu juga bagian daripada jaringan-jaringan itu tadi. Saya pikir itu nilai-nilai yang sangat penting dalam rangka ketetapan sebagai cagar budaya. Asalkan juga kita harus fokus seperti Mas Sony bilang, yang bagian mana dulu harus kita kerjakan, karena yang kita miliki hanya sepotong-sepotong, semuanya sepotong-sepotong, tidak ada yang dibicarakan hanya masa lalu, tinggalan masa lalu, konteksnya dengan masa sekarang ini yang lemah, saya pikir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya kira terima kasih Pak Ari sudah mengajukan pertanyaan. Saya kira kita sudah habis waktunya, dalam arti masih kurang 4 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan. Saya akan mencoba membuat satu rumusan dari hasil diskusi kita dan dari pembahasan para narasumber yang luar biasa ini. Ini merupakan satu tantangan buat kita untuk lebih banyak lagi menggali, karena ternyata masih banyak yang perlu kita gali, masih banyak yang perlu kita kembangkan begitu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian peserta, bahwa jalur rempah ini adalah sebuah jaringan interkonektivitas dari kebudayaan masa lampau Indonesia yang perlu kita banggakan. Jadi artinya tidak perlu takut bahwa pengklaiman kita itu akan diributkan oleh negara lain, karena kita lah yang mempunyai wilayah itu dan kita yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang luar biasa, saya kira ya. Kemudian bahwa kita diingatkan oleh narasumber bahwa jangan lupa bahwa sejarawan dan arkeolog itu harus berperan sebagai politik di dalam politik pengingat. Jadi melawan lupa berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak berdasarkan hoax, tetapi berdasarkan bukti yang ada gitu. Kemudian karena terkait bahasannya itu mengenai Aceh dan Sumatera Utara, tentunya masih terkait sedikit. Jelas sudah ditujukan oleh para narasumber itu banyak bukti yang bahwa Aceh itu atau bagian Sumatera bagian utara itu menjadi bagian yang penting dalam jalur rempah dan merupakan bagian dari jaringan internasional berabad-abad, dan sudah menunjukkan bahwa lahir sebuah budaya akibat dari agriculture atau dari jaringan itu yang terkait dengan genealogi atau lebih jelasnya ditunjukkan dengan marga atau klan. Dan ini sebuah pancingan bahwa kita bisa melakukan penelitian tidak hanya arkeologis tapi juga ke genealogi. Kemudian juga bahwa kita harus juga jangan lupa bahwa jalur rempah itu tidak hanya bicara komoditas, tidak hanya bicara jalur, tapi juga kita bicara soal sistem perdagangan. Bicara juga soal konteks perdagangan, mengapa sampai ada perdagangan. Selain komoditi tentu ya, juga kita bicara tentang interaksi budaya, soal diaspora, berbagai bangsa. Kita harus bisa menghasilkan penelitian yang semacam itu. Juga bahwa kita bisa bicara bagaimana pengembangan wilayah akibat adanya interaksi budaya ini. Kemudian juga kita bisa bicara juga perubahan-perubahan budaya yang terjadi di wilayah kita, yang itu bisa tentu saja bisa dilakukan melalui penelitian arkeologi, antropologi, sejarah, dan lain-lain, bahasa, dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa bicara mengenai percampuran budaya, sehingga kita bisa membuktikan bahwa bangsa kita adalah multikultural, ya, multibangsa, bukan hanya sebuah bangsa, tetapi merupakan percampuran dari berbagai bangsa, gitu. Nah, kemudian bahwa kajian jalur rempah ini belum lengkap tentu. Di semua wilayah itu belum lengkap. Diperlukan kajian-kajian lanjutan dari berbagai aspek budaya. Tidak hanya arkeologi, tidak hanya sejarah, tidak hanya antropologi, juga ada linguistik. Saya kira ini banyak bukti kalau kita mau melakukan satu program besar ya. Saya tidak sepakat dengan statementnya Pak Restu yang mengatakan jangan, saya sepakat dengan statementnya Pak Restu bahwa jangan seolah-olah ini merupakan program dari pemerintah yang diada-adakan ya. Justru kita ini
mengungkapkan sebuah prestasi dari bangsa kita yang semula itu kalah oleh jalur sutra. Kita punya jalur yang juga luar biasa, gitu, saya kira ya. Jadi masih banyak kesempatan dari berbagai aspek budaya lain untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu kajian kalau kita akan sampai kepada penetapan warisan budaya dunia, kajian mengenai outstanding universal value itu memang menjadi penting. Dan ini harus melibatkan berbagai peneliti, berbagai pelestari, berbagai atau kerjasama antar instansi. Dan saya kira pekerjaan rumah kita masih panjang, tetapi kita harus optimis bahwa kita akan mencapai itu. Dan inilah salah satu dari kebesaran budaya kita. Saya kira itu merupakan rumusan dari webinar kita. Masih banyak yang ingin kita pertanyakan ya sebetulnya. Mohon maaf kepada para penanya yang tidak mendapat kesempatan karena waktu juga yang membatasi kita. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih untuk Pak Restu Gunawan, sukses di dalam pengembangan programnya. Kami ikut senang karena Pak Restu yang memimpin begitu ya, karena memang ini kalau sejarawan yang memimpin yaitu tepat sekali. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Ketut. Ya, sama-sama. Ini luar biasa juga mengaitkan atau menggabungkan penelitian arkeologi itu dengan aspek lain. Dan juga kepada Pak Sony yang menyisipkan satu pesan moral kepada kita sebagai sejarawan dan arkeolog gitu ya, sebagai pengingat, atau kita harus terlibat di dalam politik pengingat dan jangan melupakan sejarah. Baik, saya kembalikan waktunya kepada panitia. Terima kasih juga Pak Nur Matias, mudah-mudahan masih hadir. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bebin, Pak Ketut, Pak Sony. Terima kasih Pak Restu. Ya, terima kasih semua. Terima kasih kepada Ibu Wiwin telah memandu diskusi hari ini. Dari diskusi hari ini kita bisa mendapatkan bahwa jalur rempah ini menghasilkan kebudayaan yang sampai saat ini masih eksis di masyarakat dengan adanya bukti-bukti arkeologis, antropologi, sejarah, dan lainnya. Semoga dari rangkaian ini dapat menjadi salah satu bukti untuk menjadikan jalur rempah sebagai World Heritage di tahun 2024 dan menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Sekali lagi kepada Ibu Win, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada para narasumber, Bapak Restu, Bapak Ketut, dan Bapak Sony yang telah mengisi materi. Mohon maaf kami sampaikan atas kendala teknis yang telah terjadi selama diskusi. Panitia menghaturkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber dan moderator. Kemudian untuk sertifikat materi akan kami kirimkan melalui email masing-masing peserta. Sampai jumpa di diskusi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Pak Matias, Pak Restu, Pak Sony, Pak Ketut. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua peserta. Terima kasih. Undur diri ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak, Ibu. Ya. Pak Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Pak Nur Matias. Ya, terima kasih juga ya. Terima kasih juga. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akbar. Ya, sama-sama Pak ilmunya. Terima kasih.